Allahumma hdina bihidayatil Qur'an, Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an, Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an, Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an, Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang saya hormati, dan insyaallah kita semua selalu mendapatkan taufik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada maghrib hari ini kita kembali dapat bertemu dalam acara kajian pendalaman akidah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita dalam rangka menambah wawasan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir yang diutus Allah ke muka bumi ini untuk memberikan guidance atau petunjuk kepada kita dalam kehidupan kita yang sangat sementara ini, sehingga kehidupan kita dapat berjalan dengan baik, dengan selamat, sejahtera, bahagia lahir dan batin sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa malam ini kita sudah memasuki malam yang ketujuh dari bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke-8 dalam urutan bulan-bulan At-Taqwim Al-Hijri atau At-Taqwimul Qamari. Sesudah bulan Sya'ban kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan mempunyai beberapa keistimewaan. Malah disebutkan bahwa bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan itu adalah 3 rangkaian bulan, sehingga disebutkan oleh sebagian ulama bahwa di bulan Rajab kita menanam, di bulan Sya'ban kita menyiram tanaman itu, dan di bulan Ramadan kita memetik atau memanen hasil daripada apa yang kita tanam. Oleh karena itu ada doa yang sudah kita bacakan tadi, yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan walaupun kurang dari sebulan lagi Allah akan memperkenankan doa kita, sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Dan tentu tidak lupa kita untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan bekal ilmu, sehingga bulan Ramadan dapat kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah firman ilahi yang sering saya kutip di dalam pengajian-pengajian untuk selalu mengingatkan kita, yaitu firman ilahi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-136,
yang bunyinya adalah sebagai berikut. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kita terjemahkan ayat ini dalam bahasa kita Indonesia. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang sudah beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah telah turunkan kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quranul Karim. Begitu pula berimanlah kalian dengan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran itu. Dan barang siapa yang kafir dengan Allah, dengan malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari yang akhir, maka sesungguhnya orang tersebut dinyatakan oleh Allah telah tersesat sejauh-jauhnya. Hadirin yang berbahagia, kalau kita membaca firman ilahi yang seperti ini, ada sesuatu yang sebenarnya menarik bagi kita untuk kita cermati, yaitu ketika Allah memerintahkan supaya kita beriman, sedangkan perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah beriman. Bunyi ayatnya seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman. Jadi yang dipanggil di sini oleh Allah adalah orang-orang yang sudah beriman, bukan orang-orang yang belum beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah memanggil orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman, dan Allah kemudian memerintahkan kepada orang-orang yang sudah beriman itu agar mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran itu. Sehingga menjadi perbincangan di kalangan ahli tafsir, kenapa Allah memerintahkan orang yang sudah beriman untuk beriman lagi? Harusnya perintah beriman itu ditujukan kepada orang yang belum beriman. Nah, kalau bunyi ayatnya, wahai orang-orang, wahai manusia, atau wahai orang-orang yang belum beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, kita agak mudah memahaminya. Tetapi dalam ayat ini, redaksi ayat itu menyebutkan orang-orang yang sudah beriman diperintahkan oleh Allah untuk beriman lagi. Apa maknanya ini? Nah, saya sering membahas masalah ini supaya menjadi perhatian bagi kita bersama. Ada salah seorang ahli tafsir, orang Mesir, berkebangsaan Mesir, yang sudah meninggal dunia. Dulu pernah menjadi dosen saya dulu di Universitas Islam Madinah ketika belajar di Saudi Arabia. Nama beliau adalah Profesor Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau pakar tafsir, sering memberikan pengajian. Banyak halaqah-halaqah beliau memberikan pengajian di radio, di televisi dan lain-lain sebagainya. Dan beliau pernah ditunjuk menjadi menteri di zaman kabinet Presiden Anwar Sadat ketika itu. Kalau saya tidak salah, beliau ditunjuk menjadi Menteri Wakaf. Tetapi setelah 8 bulan beliau menjabat sebagai Menteri Wakaf, beliau kemudian mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Anwar Sadat. Ketika ditanya orang, kenapa Syekh baru 8 bulan jadi menteri, kemudian minta mengundurkan diri dari jabatan menteri itu?
Nah, kemudian ketika itu beliau menjawab pertanyaan wartawan, beliau mengatakan, saya mengundurkan diri ini karena saya merasa bahwa apa yang ditugaskan kepada saya itu tidak dapat saya jalankan sepenuhnya karena ada hambatan-hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu antara lain dari Presiden Anwar Sadat sendiri. Jadi dia merasa tidak bebas untuk menjalankan apa yang ditugaskan kepadanya. Oleh karena itu lebih bagus saya mengundurkan diri saya supaya diganti oleh orang lain yang bisa sejalan dengan kebijakan-kebijakan Presiden Anwar Sadat. Beliau ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi, setelah beliau meninggal, itu kajian-kajian tafsirnya kemudian dibukukan, dikumpulkan, terutama oleh para murid beliau dan oleh salah seorang anak beliau, namanya Ali Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kemudian jadilah menjadi kitab tafsir 45 jilid yang kemudian diberi judul dengan Tafsir Asy-Sya'rawi. Jadi ada buku tafsir namanya Tafsir Asy-Sya'rawi. Nah, itu berasal dari kajian-kajian tafsir beliau di televisi, di majlis-majlis taklim dan lain sebagainya. Nah, ada suatu cerita yang menarik dari beliau ini, tidak apa-apa oleh karena beliau juga sudah meninggal dunia, kita sebut saja untuk menjadi pelajaran bagi kita. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini adalah salah seorang perokok berat. Dia seorang ulama, tetapi memang sejak dari mudanya dia memang merokok. Dan merokok itu sudah kecanduan. Dan banyak orang-orang yang menasihati kepada beliau supaya beliau berhenti merokok. Tapi beliau tidak bisa. Nah, akhirnya dia ceritakan dalam sebuah buku kecil sisi-sisi Asy-Sya'rawi yang tidak dipublikasikan dan tidak banyak dikenal oleh manusia. Akhirnya bagaimana beliau bisa berhenti merokok. Nah, beliau tuliskan di situ. Kisahnya begini. Pada suatu kali saya diundang oleh pemerintah Arab Saudi untuk menghadiri sebuah seminar di kota Mekah. Dan waktu itu beliau masih merokok. Ketika beliau sampai di Mekah, beliau pada suatu kali melaksanakan ibadah tawaf di keliling Ka'bah. Dan sebagai menteri ketika itu, ya, beliau didampingi oleh ajudan. Ada ajudan yang mendampingi beliau ketika tawaf sunat di Ka'bah 7 kali. Nah, ketika dia tawaf itu didampingi oleh ajudannya, ajudannya ini berdoa di samping beliau, dan dia berdoa sekira-kira doanya ini bisa didengar oleh syekh ini. Doanya setiap kali putaran tawaf, ya, dia katakan, ya Allah, hentikanlah syekh saya ini untuk melakukan kebiasaan merokok. Putaran kedua, ya Allah, berhentikanlah syekh ini merokok. Begitu juga putaran ketiga, putaran keempat, putaran kelima, putaran keenam, dan putaran ketujuh. Dia selalu berdoa, ya Allah, kuatkanlah syekh saya ini untuk bisa menghentikan kebiasaannya merokok. Mutawalli Sya'rawi mendengar ajudannya ini berdoa seperti itu. Maka setelah dia melaksanakan salat di Makam Ibrahim, salat tawaf sunnah, kemudian dia duduk dan ajudannya mendampingi dia. Dia tanya kepada ajudannya tadi saya mendengar kamu mendoakan saya supaya saya berhenti merokok. Kenapa kamu doakan saya? Dijawab oleh ajudannya, karena saya sayang dan cinta kepada syekh. Apalagi syekh ini adalah seorang ulama besar yang menjadi panutan bagi orang. Sehingga jangan sampai ada orang nanti karena merokok, dia katakan, kenapa Anda merokok? Karena syekh besar ini juga merokok. Nah, ketika itulah Mutawalli Sya'rawi ini berpikir dalam hatinya, orang lain saja peduli dengan kesehatan saya, kenapa saya tidak mempedulikan kesehatan saya? Nah, itulah peristiwa yang dia sebutkan dalam buku kecilnya itu, yang menyebabkan dia sejak dari itu meninggalkan kebiasaan merokok. Jadi ada peristiwa-peristiwa kecil dalam kehidupan kita, tapi peristiwa kecil itu membawa dampak yang besar, yang bisa merubah perilaku dan kebiasaan kita. Nah, kembali kita kepada ayat tadi. Di dalam tafsir Asy-Sya'rawi,
ketika Syekh Asy-Sya'rawi ini memberikan komentar terhadap ayat 136 surat An-Nisa ini, beliau menyebutkan kalau kita ingin memahami perintah Allah supaya beriman kepada orang yang sudah beriman, maka di situ ada 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, kata beliau, kenapa Allah memerintahkan beriman kepada orang yang sudah beriman? Agar orang yang sudah beriman itu selalu meningkatkan keimanannya dari waktu ke waktu. Jadi seolah-olah, kata beliau, Allah ingin mengatakan, hai orang-orang yang sudah beriman, tingkatkan imanmu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Sehingga beliau mengatakan dalam tafsirnya itu, kalaulah ini yang kita ambil pengertiannya, maka ada kewajiban di pundak kita yang mengaku sudah beriman ini agar kita meningkatkan keimanan kita dari hari ke hari. Sehingga kata beliau, mestinya, idealnya iman kita hari ini lebih bagus daripada iman kita kemarin. Iman kita besok mestinya lebih bagus daripada iman kita hari ini. Iman kita minggu depan lebih bagus daripada iman kita minggu sekarang ini. Dan begitulah seterusnya. Jadi kata beliau, harus kita ingat, kita yang sudah mengaku beriman ini ada kewajiban kita. Apa kewajibannya? Meningkatkan kualitas iman supaya menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik lagi. Kalau kita merasa bahwa iman kita belum begitu bagus, maka kewajiban kita untuk meningkatkannya supaya menjadi lebih bagus kualitasnya. Itu pengertian yang pertama. Kemudian kata beliau, ada lagi pengertian yang kedua berkaitan dengan ayat, dalam konteks ayat ini. Maksudnya Allah memerintahkan beriman kepada orang yang sudah beriman adalah supaya orang yang sudah mengaku beriman itu konsisten, istiqamah di dalam keimanan yang sudah dimilikinya itu. Jangan dia bergeser dari imannya, supaya dia tetap istiqamah. Istiqamah itu artinya apa? Mempunyai sikap yang lurus, tidak zigzag dalam keimanan, sehingga imannya itu betul-betul mantap. Jangan imannya goyang, jangan imannya gampang berubah. Sehingga di dalam hadis juga disebutkan itu oleh Nabi kita Muhammad SAW, gejala-gejala seperti itu. Pagi kafir, pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, besok paginya sudah menjadi kafir. Gampang berubah. Sebab apa? Sebab iman itu, kata para ulama kita, dia memang tidak stabil. Iman itu bisa turun naik. Iman itu bisa tinggi, bisa rendah, bisa tebal, bisa tipis, bahkan iman itu bisa hapus keluar dari tubuh kita sama sekali. Oleh karena itu jaga keimanan supaya kita bisa istiqamah dalam iman itu. Dengan apa? Dengan ibadah, dengan rajin mencari ilmu, menghadiri majelis taklim dan lain-lain sebagainya. Itu semua ada dalam rangka menjaga keistiqamahan iman. Ada orang yang menyebutkan antara istiqamah yang selalu disebutkan oleh orang dengan istilah konsisten itu sangat berbeda. Istiqamah itu dalam hal-hal yang baik. Kalau konsisten itu bisa dipakai untuk hal yang baik dan untuk hal yang tidak baik. Untuk yang positif dan untuk yang negatif orang bisa mengatakan konsisten. Jadi sehingga bisa kita mengatakan orang ini konsisten dalam berbohong. Tidak mungkin kita mengatakan orang ini istiqamah dalam bohong, tidak mungkin. Kita bisa mengatakan orang ini konsisten dalam ketidakjujuran. Tidak bisa kita mengatakan dia istiqamah di dalam culas dan dalam pengkhianatan dan lain sebagainya. Nah, itulah bedanya antara konsisten dengan istiqamah. Tapi sering dalam bahasa kita gabungkan saja
kita menganggap istiqamah itu adalah, padahal konsisten itu dia tetap. Orang bisa tetap dalam kesalahan. Tapi kalau istiqamah itu dia bersikap jujur, bersikap lurus, tidak zigzag ke sana ke sini. Jadi kata beliau, ada kewajiban yang kedua, kalau kita sudah menyatakan diri kita beriman, istiqamahlah di dalam keimanan itu. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, pengertiannya adalah Allah memerintahkan beriman kepada orang yang sudah beriman, maksudnya agar orang yang sudah beriman itu dapat menerjemahkan imannya ke dalam bentuk praktek perbuatan yang nyata, yang real. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan, hai orang-orang yang beriman, tolong dibuktikan keimananmu itu, diterjemahkan ke dalam bentuk perbuatan. Memang di dalam kajian akidah kita, iman itu awal bermulanya itu dari hati. Disitulah start iman yang pertama. Sehingga dikatakan oleh para ulama-ulama kita bahwa iman itu terdiri daripada 3 komponen utama yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Komponen yang pertama mereka menyebutkan al-imanu tasdiqun bil qalbi. Iman itu startnya, awal mulanya itu dalam hati. Pembenaran yang ada di dalam hati kita. Tetapi sekedar pembenaran dalam hati saja belum cukup. Kenapa? Karena saya tidak tahu apakah orang ini beriman, karena dia tersembunyi dalam hatinya. Hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia betul-betul beriman atau tidak? Oleh karena itu para ulama mengatakan, di samping komponen yang pertama ini harus ada komponen kedua yang melengkapinya. Yaitu apa? Al-imanu iqrarun bil lisan. Iman itu adalah pengucapan formal, legal dengan lidah. Sehingga di dalam agama kita, kalau ada seorang yang non-muslim ingin menjadi Islam, dia harus apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lidahnya. Harus ada bunyinya. Sehingga tidak bisa dia mengatakan, oh saya mau masuk Islam, tapi syahadat saya dalam hati saja. Gak bisa. Anda harus ucapkan itu. Harus didengar oleh orang lain. Kecuali kalau dia bisu. Kalau dia bisu, dia bisa nulis dengan tulisan. Sehingga didengar dan disaksikan oleh orang lain. Nah, komponen yang kedua ini pun belum cukup juga. Harus dilengkapi dengan komponen yang ketiga. Seperti kata para ulama kita dengan rumusan al-imanu amalun bil arkan. Iman itu harus dibuktikan, harus diterjemahkan dengan anggota tubuh berupa perbuatan. Jadi kalau kita beriman harus ada penerjemahannya. Apa buktinya Anda beriman? Nah, di bukti itulah nanti orang akan melihat, oh orang ini beriman atau tidak. Sebab kalau iman itu dalam hati, orang nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi pembenaran dalam hati, pengucapan dengan lidah, dan pengamalan dengan anggota tubuh. Jadi perjalanan iman itu awalnya dari hati, muaranya kepada perbuatan. Perbuatan itulah yang bisa kita pakai sebagai indikator bahwa orang ini beriman atau tidak. So kalau tidak begitu nggak bisa kita menghukum orang ini beriman atau tidak. Walaupun dia mengatakan, oh saya beriman. Nah, seringkali terjadi antara hati, mulut, dan perbuatan ini pecah kongsi. Tidak sinkron. Yang diimaninya ini, tetapi yang dilakukannya adalah ini, nggak nyambung, tidak connect. Sehingga Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam uraian-uraiannya dia sering mengatakan harus kita
mencari pola rumusan bagaimana supaya antara hati, mulut, dan perbuatan ini connect, nyambung. Sebab kalau tidak begitu bisa terjadi apa yang kita imani tidak kita buktikan dalam perbuatan. Atau kita katakan apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan iman yang kita punya di dalam hati kita. Nah, oleh karena itulah memang antara hati dan mulut serta perbuatan itu harus nyambung, harus ada connectingnya, gitu. Sehingga dia bisa sejalan, dan itulah kesempurnaan iman terletak di situ. Pembenaran dalam hati, pengucapan dengan lidah, dan pengamalan dengan perbuatan. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim itu banyak sekali firman Allah yang menggandeng antara iman dan amal saleh. Tidak bisa kita pisahkan antara iman dan amal saleh itu. Banyak sekali bertaburan ayat dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Wal Asri yang paling pendek itu kita bisa baca, Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Tapi itu belum titik, baru koma. Kecuali orang-orang yang beriman dan mereka melakukan perbuatan yang saleh. Iman dan amal saleh. Banyak sekali dalam Al-Quran. Bisa kita lihat, bisa bapak-bapak, saudara-saudara membacanya dalam Al-Quran, bahwa antara iman dan amal saleh itu tidak boleh dipisah. Jangan kita melakukan dikotomi, ini iman dan ini amal saleh, gak ada kaitannya dengan, oh tidak begitu. Tidak seperti itu. Nah, inilah yang oleh ulama-ulama akidah kita, kalau yang tiga ini sudah sepakat, tidak pecah kongsi, inilah puncak daripada keimanan, dan itulah yang disebut dengan keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang disebut dengan istilah akidah. Jadi akidah itu adalah simpul tali yang sangat kuat, yang mengikat hati, yang mengikat lidah, dan mengikat perbuatannya. Kebanyakan iman kita ini belum mengikat diri kita, sehingga saya mengatakan bahwa iman kita ini masih longgar, belum mengikat. Nah, bagaimana kita membuat iman kita ini mengikat diri kita, mengikat hati kita, mengikat omongan kita, mengikat perbuatan kita, mengikat cara berpikir kita, diwarnai oleh iman itu. Nah, disitulah puncak daripada kesempurnaan iman seseorang manusia. Dia bermula dari hati, kemudian dia bermuara kepada perbuatan. Banyak sekali kita lihat contoh-contoh orang yang mengimani sesuatu tapi dia melakukan sesuatu yang tidak diimaninya itu. Bisa terjadi seperti itu, bahkan bisa bertentangan secara diametral. Jadi oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah kita selalu untuk meningkatkan keimanan kita, selalu istiqamah dalam iman. Dan mari kita selalu berusaha dalam kehidupan kita ini menerjemahkan keimanan itu dalam bentuk perbuatan nyata. Semua perbuatan. Mari kita mulai dari yang kecil-kecil lebih dahulu. Tidak usah yang besar-besar, dari yang kecil. Jadi rumusnya itu ada yang bagus. Mari kita mulai sekarang juga. Mari kita mulai dengan yang kecil-kecil. Dan mari kita mulai dari diri kita. Jadi tiga, kita mulai sekarang, kita mulai dari yang kecil-kecil, dan kita mulai dari diri kita. Ada suatu contoh yang ketika saya di Saudi dulu, ya, orang-orang Saudi itu amat alergi kalau melihat ada orang minum pakai tangan kiri.
Dan mereka tidak segan-segan menegur. Coba Bapak ke sana kalau minum pakai tangan kiri, ada aja negur. Ya orang Arab kan suka terus terang. Kalau kita kan pikir-pikir dulu. Pakai tangan kiri. Karena Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa setanlah yang minum dengan mempergunakan tangan kiri. Setan minum dan makan menggunakan tangan kiri. Itu kan kecil. Apalah susahnya kita minum dengan tangan kanan kita. Tetapi ada perbedaan orang yang minum dengan tangan kanan dan orang yang minum dengan tangan kirinya. Mungkin karena selama ini kita terbiasa melakukan hal yang kita anggap remeh, kecil itu. Apalah minum pakai tangan kiri. Tetapi itu ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan hal demikian. Nah, hadis Nabi itu harus kita masukkan sehingga dia merasuk dalam keyakinan dan keimanan kita, sehingga dia akan selalu ketika minum dia ingat bahwa Nabi melarang dia minum pakai tangan kiri, tapi harus minum dengan tangan kanan sehingga ada berkahnya. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, tugas kita sebagai orang yang sudah menyatakan dirinya beriman ini ada 3. Tingkatkan kualitas iman, istiqamah dalam iman itu, dan terjemahkan iman ke dalam praktek perbuatan keseharian kita. Apabila seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ketika itu dia sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sudah masuk ke dalam dairatul Islam itu dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya. Sehingga tidak terpilah-pilah, tidak terbagi-bagi lagi. Kita baru saja beberapa hari yang lalu menyelesaikan perhelatan konstitusi kita, yaitu melaksanakan pemilihan umum. Kita tunggu bagaimana hasil pengumuman dari KPU sebagai badan yang berhak resmi mengumumkan siapa yang menjadi pemenang dalam pemilihan umum. Tapi kita berharap kepada KPU supaya mereka tidak berorientasi hanya kepada hasil saja, tetapi harus juga berorientasi kepada proses dan prosedur. Sebab di dalam kehidupan nyata kita ini ada orang-orang yang berpikir hasil yang penting. Kalau prosedur itu tidak begitu penting. Yang penting hasilnya berhasil, ini hasilnya. Bagaimana cara mencapai hasil? Oh, bagi dia tidak begitu penting. Nah, kalau ini orientasinya hanya kepada hasil, maka kita akan terpancing, tergoda untuk melakukan berbagai cara sehingga mendapatkan hasil itu. Tapi ada juga orang yang orientasinya kepada proses. Bagi dia hasil itu nggak penting. Yang penting dia berproses dengan baik, dengan benar, tidak melanggar aturan. Oh, hasilnya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat orang bertanding sepak bola, menurut bapak-bapak dan saudara-saudara, mana yang lebih baik? Ada orang yang menang tapi melanggar prosedur, atau ada orang yang kalah tapi dengan prosedur yang baik? Mana yang bagus? Lebih bagus orang yang ketika bertanding dia disiplin dengan aturan-aturan, adapun kalau dia kalah, ya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau menang itu yang terhormat menangnya. Jangan menang karena adanya kecurangan-kecurangan, itu tidak bagus. Kalau menang dengan curang artinya orang ini orientasinya hanya kepada hasil. Makanya dalam ilmu usul fikih itu ada disebutkan kaidah lil wasail hukmul maqasid. Jadi cara untuk memperoleh sesuatu itu sama dengan hukum tujuannya. Kalau tujuannya bagus, caranya juga harus bagus. Gak bisa kita mengatakan, oh tujuan saya yang penting tercapai, apapun akan saya lakukan. Nah, terjadilah apa yang disebut dengan tujuan menghalalkan segala cara, yaitu teori Machiavellisme itu. Pokoknya tercapai tujuan. Yang penting tujuan. Bagaimana mencapai tujuan itu? Nah, itu gak peduli, nggak dipersoalkan, melanggar hukum dan lain sebagainya, kecurangan dan lain-lain sebagainya.
Jadi kalau bapak-bapak dan saudara-saudara punya anak yang sedang sekolah, pulang dia dari sekolah, dia membawa rapor, kemudian ditunjukkannya kepada bapak bahwa rapornya bagus. Bagi orang yang orientasinya kepada prosedur, dia akan bilang kepada anaknya, ini rapor kamu ini bagus angka-angkanya. Bagi saya ini tidak begitu penting. Yang penting bagi saya, bagaimana kamu mendapatkan angka ini. Dari mana ini ya? Jangan-jangan kamu nyontek. Jangan-jangan kamu bawa catatan di dalam ujian dan lain sebagainya. Bagi orang yang orientasinya kepada prosedur, bukan kepada hasil. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan hajatan kemarin yang sudah kita lakukan itu akan berbuah baik, dan mudah-mudahan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan dengan diangkatnya para pemimpin-pemimpin kita yang adil, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam konteks ini ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang menarik bagi kita. Dalam surah Al-Furqan ya Ustaz Zainuddin ya. Dalam surah Al-Furqan itu kan ada doa orang-orang yang dibuka aja. Ya. Dalam surah Al-Furqan itu Bapak dan Saudara-saudara ada doa yang bagus itu. Yang dimana doa itu dijadikan salah satu kriteria bagi ibadur rahman. Dalam kriteria ibadur rahman itu salah satu disebutkan walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, yang terakhir ini yang paling penting. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan menjadi pemimpin bagi orang yang tidak bertakwa. Jadi dalam hal ini ada korelasi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ciri ibadur rahman, dia minta kepada Allah, jadikan saya pemimpin, tapi yang saya pimpin itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya pernah membaca sebuah buku, disebutkan pada suatu ketika di zaman fitnah Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang menjabat sebagai kepala pemerintahan waktu itu kan sudah mulai kacau, banyak fitnah sana sini. Ada seseorang yang datang menemui Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, wahai Ali, kenapa di bawah pemerintahanmu agak kacau seperti ini rakyat? Apa jawaban Ali? Jawabannya ini sangat bagus. Kata Ali, di zaman Abu Bakar dan Umar dulu, kualitas mereka bagus sebagai pemimpin dan rakyatnya kualitasnya seperti saya ini. Adapun di zaman saya yang memimpin, tapi kamu yang dipimpin kualitasnya tidak sama dengan kualitas rakyat yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar dulu. Jadi antara yang memimpin dan yang dipimpin itu ada korelasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu adalah cerminan sebetulnya daripada orang yang dipimpinnya. Jadi kalau orang yang dipimpin itu tidak bagus, dia akan mendapatkan pimpinan yang tidak bagus juga. Nah, oleh karena itu apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Furqan di akhirnya itu, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ini menjadi pemimpin bagi siapa? Bagi orang-orang yang takwa, bukan bagi orang-orang yang tidak takwa. Jadi rakyat harus bertakwa. Nah, ketika rakyat bertakwa, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah, yang sudah beriman dengan kriteria iman yang 3 yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, tidak berapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari kita siapkan diri kita. Mari kita melakukan muhasabah. Mari kita melakukan introspeksi.
dengan sebaik-baiknya, sehingga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah akan memberikan pimpinan yang terbaik bagi kita. Dan kita berharap kepada penyelenggara pemilu ini supaya mereka berorientasi bukan hanya kepada hasil saja, tetapi mereka berorientasi kepada proses, prosedur, sehingga menimbulkan hasil yang baik pula, menimbulkan hasil yang sangat positif bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hal-hal yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah meridai dan mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.